Allahumma arhamna bil Qur'an. Kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, maka baliklah kepada Allah. War Rasul, balikkan kepada Rasul. Pertama balikkan kepada Allah, maka tengok Quran. Setelah itu baru tengok sunnah. Apa kata Allah dalam Quran? Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatir mereka melakukan perbuatan nusyuz, melawan durhaka, maka langkah pertama fa'izuhunna, nasihati dulu, kasih nasihat. Setelah nasihat, ini tangga paling bawah. Setelah nasihat, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur itu sebagai satu langkah. Setelah itu wadribuhunna, boleh pukul. Tapi jangan ayat ini dibaca bulat-bulat, nanti dituduh orang Islam itu melegitimasi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makna pukulan di situ pukul bersyarat. Apa kata ulama fikih? Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tak berbekas. Tak boleh pada wajah, tak boleh pada alat vital, tak boleh untuk memudaratkan. Dia pukul mengajar, pukul mendidik. Karena memang ada model perempuan ni kasih cakap tak mempan, jadi pukul baru mempan. Tapi untuk zaman sekarang, laki-laki bisa diadukan ke polisi, ditangkap, dipenjara, dituntut dan lain sebagainya. Oleh sebab itu berhati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, langkahnya jelas. Kalau tak mempan juga, kasih nasihat tak berubah, pisah tempat tidur tak berubah, dipukul kita pula takut ditangkap polisi. Oleh sebab itu, maka dalam Islam dijelaskan abghadul halal ilallah at-talaq, perkara yang halal tapi sangat dibenci Allah, At-Talaq. 114 surat, ada satu surat khusus, yaitu surat At-Talaq. Tapi jangan anggap Islam itu mempermudah talak. Itu kalau sudah buntu jalan alternatif terakhir, barulah. Makanya prosesnya, apa kata Allah? Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu takut perpisahan antara kedua belah pihak, dia tak bisa dijumpakan lagi. Kalau berjumpa, berkelahi, berantem dan lain sebagainya, fab'asu hakaman min ahlihi, maka carilah hakam penengah, tak berpihak kemari, tak berpihak kemari. Hakaman min ahlihi, orang yang objektif, yang tak berpihak dari pihak laki-laki. Wa hakaman min ahliha, dan hakam dari pihak perempuan. Dipertemukan, jangan yang dua ni dipertemukan, berkelahi dia, maka keluarganya dijumpakan. Iyurida islahan, kalau mereka mau berdamai, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan menyatukan mereka berdua. Begitu tuntunan Al-Quran. Lalu Nabi SAW, adakah riwayat menyebutkan Nabi marah, menempeleng, menyumpah serapah? Riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi bersikap lembut. Nabi pulang ke rumah, lalu larut malam, diketuknya 3 kali tak dibukakan Aisyah, maka dia bukan marah, tapi justru dia tidur di luar. Begitu yang dilakukan Nabi, itu yang dilakukan Muhammad. Bagaimana dengan umat Muhammad? 3 kali ketuk tak buka, pintu itu dicabut nih. Itu bayangkan. Lalu Nabi pernah makan, yang dimakan ni namanya maghafir, manis dia tapi bau asam, macam madu tapi asalnya agak lain sikit dari bunga-bunga yang bau asam. Kalau dimakan masam mulut kita. Lalu ketika Nabi pergi ke rumah istrinya, keluar bau asam dari mulutnya. Lalu apa kata istri Nabi? Bau asam dari mulutmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sejak hari ini aku haramkan memakan maghafir ni, tak aku makan lagi maghafir ni. Turun ayat, apa kata Allah? La tuharrimu ma ahallallah, jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, karena hanya ingin menyenangkan hati istri. Bayangkan, madu yang manis, bau masam sikit saja ditegur oleh istrinya, dia haramkan. Lalu bagaimana dengan umat Muhammad yang makan jengkol, makan petai, ditegur sikit saja naik marahnya. Suka hati saya lah, saya mau makan ini, saya mau makan hantu belau, kenapa kamu urus? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Tapi jangan pula bayangkan Nabi itu orangnya tak pernah marah. Nabi itu saat-saatnya ada dia marah, tapi marahnya itu karena Allah. Kapan Nabi marah? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Balik Nabi ke belakang, ditengoknya orang tak datang salat berjamaah. Di situ Nabi tak maaf, bukan dia lembut. Di situ Nabi marah. Apa kata Nabi? Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tak datang salat berjamaah? Dalam hadis lain disebutkan Nabi, la yantahiyanna
Mereka yang tak datang salat berjamaah, la yantahiyanna, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau diulang juga, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka. Ini Nabi marah, tapi marahnya karena Allah. Akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang, Bapak Ibu, bertambah titik api di Provinsi Riau, banyak rumah terbakar. Kemarin banyak asap, ternyata di internet ditulis bertambah titik api di Provinsi Riau 200 hotspot. Coba bayangkan. Oleh sebab itu maka Nabi ada juga marahnya. Keluar Nabi dari rumah, didengarnya ada 2 orang sahabat berkelahi tentang Al-Quran, berkelahi tentang makna yang tak perlu diperkelahikan. Maka apa kata Nabi? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Memanglah manusia ni hobi berjidal, bertengkar, berkelahi. Oleh sebab itu maka Nabi ada juga marahnya, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menengok kemungkaran wajib kita marah. Man ra'a minkum mungkaran, siapa menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka wajib dengan marah. Makanya di antara orang yang tak masuk surga adalah dayus. Tak masuk surga dayus. Kalau gayus Bapak Ibu tahu semua. Ini yang dalam hadis ni dayus. Siapa dayus tu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak cemburu kepada mahramnya. Istrinya keluar rumah membeli sayur, pakai baju terbuka aurat, dia diam saja. Ini marah, ini mesti wajib marah. Masuk kamu ganti baju, terbuka bajunya. Apa baju yang dia pakai? You can see. You, kamu, can bisa, see menengok. You can see, kamu bisa menengok ketiak bini saya. Na'udzubillah. Itu wajib marah. Malam minggu datang laki-laki tak mahram mau membawa anak gadis kita. Pak, saya bawa anak gadis bapak ni ya. Bawalah, ahlan wa sahlan, welcome, silakan. Itu masuk dalam kategori orang yang wajib marah. Tapi kalau marah tak menentu arah, itu pula tak betul. Oleh sebab itu Islam bukan memutus marah, bukan menggunting marah, tapi menempatkan marah pada tempat. Wallahu a'lam.